soal pengiriman datanya. Yang ketiga yaitu konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam jaringan tersebut. Nah, apa saja sih? 1. Node. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau keduanya. Contoh perangkatnya seperti HP, switch, router, dan lainnya. Node tersebut berfungsi sebagai titik tempat data masuk dan keluar. 2. Link. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node satu dengan node lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link tersebut disebut edge. 4. Routing. Pada jaringan komputer. Apa sih routing itu? Routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antar dua buah perangkat. Route biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Pada sebab kedua, saya akan membahas tentang komunikasi data pada ponsel. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi data pada ponsel? Jadi, komunikasi data adalah proses mengirim dan menerima data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kalian pasti pernah kirim SMS, telepon, atau main internet kan? Nah, itu semua bisa terjadi karena adanya komunikasi data. Ponsel membutuhkan yang namanya BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah menara pemancar sinyal yang menghubungkan ponsel kita ke jaringan. Di satu kota ada banyak BTS dan HP kita otomatis nyambung ke BTS terdekat. Kalau kita lagi naik motor atau jalan, BTS-nya ikut pindah otomatis. Makanya ponsel disebut mobil phone. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sinyal, yaitu 1. Jarak dari BTS. Jika semakin dekat, maka sinyal semakin kuat, dan jika semakin jauh, maka sinyal semakin lemah. 2. Material bangunan. Material seperti beton dan baja itu bisa menghalangi sinyal. Makanya jika kita berada di basement, handphone kita sering no sinyal. 3. Halangan. Tembok, besi, atau bangunan bisa menghambat sinyal walaupun sebenarnya kita dekat dengan BTS. Pada sebab ketiga, saya akan membahas tentang cara terhubung ke internet dengan aman. Pernah nggak sih saat kalian baru membuka website, lalu muncul gambar seperti ini? Ini dinamakan internet positif. Ialah istilah yang digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran suatu website yang tak layak oleh pemerintah Indonesia. Biasanya berisi konten negatif atau hoax. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencurian data. Pencurian data yang dimaksud adalah phishing. Phishing adalah suatu metode penipuan dengan mengelabui pengguna. Misalnya, saat kita membuka website lalu disuruh mengisi username atau password. Nah, di sini data kita bisa dicuri. Tapi kalian bisa men-setting pengaturan keamanan pada browser. Jika terdapat website yang berbahaya akan muncul peringatan. Jika tidak, kalian bisa menyelidiki terlebih dahulu sebelum